Baik, ini Pak Irsa akan sharing kepada kita semuanya tentang pentingnya pemahaman membedakan informasi hoax. Wah, agar tidak keliru, agar kita semuanya lebih bijak membaca ya berita dulu nih sebelum di-sharing ya. Oke, selengkapnya langsung saja silakan Pak Irsa. Baik, terima kasih Mas Rio. Izin saya share screen Share screen dulu. dulu. Mudah-mudahan lancar. Baik, selamat pagi menjelang siang buat teman-teman narasumber juga. Ada Mas Grandika Primadani, Mas Reno Aprian, dan juga Mbak Syafila Putri ya. Salam kenal dari kami yang jauh-jauh dari Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Nah, untuk kesempatan kali ini saya diamanahi untuk memberikan materi tentang hoax ya. Jadi saya coba ambil subjudul yang agak lebih detail, informasi versus hoax. Jadi agar terjadi kedekatan di antara kita, tidak ada salahnya saya juga memperkenalkan diri, dan di sini mayoritas mungkin para mahasiswa juga bergabung, insya Allah sudah mengenal kita pribadi ya. Nama saya Irja Setiawan, biasa dipanggil Irja ya. Kalau di kampung bisa dipanggil Wawan ya. Tapi kalau di rumah biasa dipanggil Abi kalau di rumah ya. Saya lahir di Amuntai 24 November atau 3 Rabiul Akhir. Untuk pendidikan sekarang sedang menempuh S3 Doktor Ilmu Administrasi di Untak Surabaya, dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan menjalani ujian disertasi bareng Pak Reno Aprian. Mohon doanya semoga disertasi kami lancar dan tidak kurang suatu apapun. Dan tentunya saya juga mencoba menyesuaikan diri dengan konten digital, dengan menjadi konten creator di YouTube. Silahkan teman-teman mungkin kalau ingin cek atau mungkin subscribe juga silahkan ya. Dan selain sebagai ketua ruang literasi HSU, saya juga sebagai seorang dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, kemudian juga ketua Yayasan Bakti Muslimin sebagai penyelenggara kampus Tia Amuntai dan Skipper Amuntai. Untuk hobi sebenarnya saya sangat suka sekali menulis, dan ini beberapa karya buku saya. Memang ada beberapa buku yang belum saya publish di foto ini ya. Namun kalau dilihat di sini, alhamdulillah karya buku saya tidak kurang sekitar 22 buku. Terdiri dari kumpulan cerpen, novel, kumpulan artikel, dan buku-buku ilmiah. Nah, itu beberapa hobi saya yang juga tiada hari tanpa menulis biasanya, insya Allah. Baik, kita langsung masuk ke materinya karena saya diberi waktu sekitar 20 menit. Saya pakai timecode juga biar tidak kelewatan waktunya. Ya. Oke, ini adalah tema yang diamanahkan kepada saya. Ada baiknya kita mulai dengan sebuah filosofinya dulu seperti apa ya. Jadi kalau kita berbicara secara etimologi, kata hoax ini menurut buku dari Linda Walsh ya, itu pertama kali muncul secara etimologi itu dalam buku Science Against Science di tahun 1808. Jadi di abad ke-18 secara etimologi. Meskipun secara prakteknya itu sudah ada sebelum abad 18. Kata hoax sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah hokus. Atau kalau istilah para puslap itu sering mengatakan hokus pokus atau simsalabim. Kan? Hokus pokus itu dalam bahasa Yunani disebut sebagai ini adalah tubuh. Itu merupakan sebuah trik yang dijelaskan oleh para pesulap. Namun secara kata kerja, sebenarnya istilah hoax ini pertama kali secara literatur yang saya coba gali ya, itu ada di Oxford English Dictionary di tahun 1796 sebagai kata kerja yang memang secara kamus itu dikatakan sebagai jokes atau tipuan dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat secara etimologi, itu hoax itu adalah berita bohong atau mungkin tipuan ya. Kalau dalam sisi akademis, mungkin sangat terkenal ketika ada seorang perdebatan antara Profesor Gerung dengan Prof. Renal Ghazali ya tentang alam sokal ini.
dari sisi akademis, ada seorang profesor fisika ya dari University uh, New York ya, yang bernama Alan Sokal, yang dia menulis sebuah jurnal yang berjudul Pisces Experiment with Cultural Studies. Itu di jurnal Social Text di edisi 46. Jurnal itu merupakan jurnal yang sangat terkenal di Amerika Serikat yang sering dibaca oleh para mahasiswa, akademisi, dan juga para masyarakat. Dan tentunya ini adalah sebuah jurnal ilmiah di mana Profesor Alan Sokal itu mencoba menulis sebuah riset dengan rumusan masalah yang sangat sederhana sekali, di mana ada kekacauan logika berpikir di dalamnya, dengan tujuan untuk menguji bagaimana redaktur dari jurnal Social Text, apakah dia bisa membuktikan relevansi argumennya atau tidak. Jadi ini semacam uji akademis yang pernah dicetuskan oleh Profesor Alan Sokal lewat sebuah jurnalnya, dan isi jurnal itu adalah jurnal yang penuh dengan kebohongan, tapi dengan cara itu membuktikan apakah redaktur dari jurnal ini berkualitas atau tidak. Nah, itu hot dari sisi akademis yang sempat viral ketika ada perdebatan antara Rocky Gerung dengan Renal Kazali ya. Nah, intinya kalau kita berbicara berita bohong, hoax dan sebagainya, kita mengacu sangat penting sekali untuk bertabayun ya. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jadi kalau ada berita-berita yang dirasa penting, harus kita tabayun dulu, kita sharing dulu apakah ini benar atau tidak. Ya, sangat penting sekali untuk kita men-sharing setiap berita-berita yang ada sebelum kita men-share. Kalau istilahnya itu adalah bertabayun. Nah, itu ya. Baik, ini sebuah hoax yang viral, meskipun barangkali di zaman ini yang namanya media sosial itu masih belum ada atau mungkin sangat langka ya. Ini masa-masa saya SMA, sekitar tahun 2004-an awal ya. Ini ada sebuah video yang lumayan viral tentang anak yang durhaka kepada orang tua. Kemudian dia dikutuk menjadi sebuah ikan pari gitu. Nah, ini sangat menyebar sekali. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa yang namanya hoax ini bukan hanya ada di zaman sekarang, tapi di zaman ketika teknologi masih belum berkembang juga ada hoax. Dan ini sangat viral ya untuk teman-teman generasi tahun 2000-an awal yang dia masih sekolah di SMA. Baik. Nah, kita coba masuk ke literasi digital dulu. Kalau kita ambil data dari riset Hootsuite di awal tahun 2021, dijelaskan bahwa pengguna internet di Indonesia itu mencapai 202,6 juta jiwa. Kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, itu data dari BPS di tahun 2020 sudah mencapai 275 juta jiwa. Artinya dengan komparasi data ini bisa disimpulkan bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah melek internet, sudah melek digital. Ini adalah hal yang patut kita syukuri, namun di dalam ini ada tanggung jawab yang sangat besar di dalamnya ya. Di balik internet yang sudah semakin mudah dicapai, semakin mudah diakses, tanggung jawabnya juga besar. Nah, ini bisa disimpulkan Kisari bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu sudah melek yang namanya internet. Kita coba padukan dulu antara literasi, era digital, dan penyesuaian diri. Literasi itu sebenarnya dikenal di abad 17 ya, di orang-orang Eropa yang dikenalkan dengan istilah Respublika Literalia atau Republik Literasi, di mana kegiatannya itu adalah semacam perkumpulan di kedai kopi, dan mereka itu saling berdiskusi, saling sharing, untuk bertukar pikiran apa saja, kadang-kadang berbicara filosofi, berbicara pemikiran, berdebat dan sebagainya. Dan ini juga ada semacam peredaran buku-buku. Di zaman dulu, di abad 14 itu, seorang pandai besi yang bernama
Johannes Hardenberg, dia menggandakan buku dengan alat besi sehingga secara literasi itu peredaran buku semakin maksimal. Literasi di negara Indonesia sebelum tahun 2010 dikenal sebagai melek huruf. Jadi sebelum tahun 2010 di Indonesia itu adalah di mana pemerintah Indonesia menggalakkan masyarakat untuk bisa membaca dan menulis, tidak buta huruf ya. Namun di tahun 2010 ke atas, pengertian literasi semakin berkembang, bukan hanya melek huruf lagi, tapi kegemaran membaca, kegemaran menulis, kegemaran mendengarkan konten, informasi dan sebagainya. Dibarengi dengan era digital di zaman sekarang, di mana teknologi semakin berkembang. Karena itu kita harus sering menyesuaikan diri. Ibaratnya, masihkah kita jualan es batu sementara kulkas sudah merajalela di rumah-rumah penduduk? Masihkah kita membaca buku-buku sementara e-book sudah merajalela di dunia digital? Masihkah kita bermain game konsol sementara game online sudah banyak beredar di dunia digital? Tidak ada pilihan selain kita berusaha untuk menyesuaikan diri, terus belajar dan belajar. So if you want to survive, you must prediction. You must learn how the world works in the future. Kalau kita ingin bertahan, kita harus bisa memprediksikan bagaimana masa depan itu berjalan dan terus belajar untuk menyesuaikan diri. Ini sebuah contoh sederhana berita yang sering kita lihat di media sosial barangkali. Ada sebuah judul yang sangat bombastis, dibarengi dengan foto di sampingnya dan juga artikel berita. Misalkan, fenomena alam, ada hujan ikan. Berita hari ini ditemukan sebuah keanehan, fenomena hujan ikan yang turun dari langit. Kabar seperti ini bisa jadi ini adalah berita hoax. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Bisa jadi ya, cerita aslinya adalah sebuah truk pengangkut ikan, kemudian terguling di pinggir jalan, di mana ikan-ikannya berserakan di jalan dan dipoto. Kemudian foto ini diberi judul yang sangat bombastis, fenomena alam, ada hujan ikan. Nah, jadi ini pentingnya kita mencoba men-sharing dulu dengan cara membandingkan berita-berita yang memang dengan judul yang sama, sebagai kita mengolah pola pikir kita, yang mana yang benar untuk berita sumber aslinya. Ya. Contoh lain, ada sering kita temukan seorang tokoh di mana ada caption di samping foto ini dan seakan-akan ini adalah kata-kata dari tokoh tersebut. Ini bahasa Banjar, mungkin nanti Pak Syafila, Mas Rio, dan Mas Grandika saya terjemahkan ya. Misalkan sini ada Naruto Uzumaki, bubuhannya ulun kadesuah bepandir nang kayak ini. Itu bahasa Banjar ya. Kalau saya coba terjemahkan, itu artinya, teman-teman sekalian, saya tidak pernah berbicara seperti ini, kata Naruto Uzumaki. Ya. Nah, ini bisa jadi kabar yang benar, bisa jadi hoax. Dan ini sangat sering terjadi di media-media sosial kita. Kalau kita tidak terampil dalam berpikir secara logika, kita langsung share, dikhawatirkan kita malah menyebarkan berita bohong atas nama tokoh tersebut. Nah, jadi intinya kalau berpikir literasi digital, untuk menajamkan berpikir kritis kita, perlu adanya kesadaran data. Apa itu? Ada data pembanding. Misalkan tadi, fenomena alam, ada hujan ikan, headline pertama. Kita cari headline kedua, yang memang beritanya agak-agak mirip dan akan mempertajam dari sumber berita tadi. Kita kumpulkan beberapa data, kemudian kita analisis mana sumber berita asli yang benar. Nah, kalau seperti itu, contoh kita dalam berpikir kritis semakin tajam. Jadi sangat penting sekali teman-teman sekalian kita punya berita-berita, referensi-referensi pembanding untuk menganalisa sumber asli dari sebuah berita tersebut, apakah ini berita bohong atau tidak. Penting juga teman-teman sekalian, jangan langsung melihat di judul tanpa membaca isinya, langsung kita share. Itu hati-hati sekali ya. Karena judul itu tentu bombastis. Isinya kita nggak tahu seperti apa ya. Jadi
Jadi kita teliti judulnya apa, kita teliti isi beritanya apa, sampai kita yakin ya. Dan juga untuk men-share itu kita pikirkan dampaknya apa yang terjadi kepada saya di masa depan nanti. Ini contoh sebuah penyampaian informasi secara teoritis dari model Sandon dan Weber ya. Sebenarnya kalau secara teoritis sangat banyak sekali contoh-contoh model komunikasi dan yang berhubungan dengan informasi. Ada dari Aristoteles, SOR, Lesswell, dan sebagainya. Namun saya coba ambil sebuah model teori yang agak sederhana dan saya rasa teori ini sangat tepat untuk zaman teknologi sekarang ya. Terkadang informasi itu ada polanya. Dimulai dari sender dulu, pesan siapa ya? Siapa yang menyampaikan pesan? Kemudian dengan encoder, pemancarnya dengan menggunakan apa? Dan channelnya apa? Nah, terkadang di channel ini ada nus. Nus itu adalah sebuah gangguan, di mana lewat gangguan ini terkadang informasi itu untuk sampai kepada penerima pesan itu jadi tidak maksimal. Contoh, nus ya, saya berbicara seperti ini. Kedengaran kira-kira? Gak kedengaran ya. Kenapa? Karena mic-nya barangkali gangguan. Atau saya seperti ini. Teman sekalian, hari, kenapa nggak kedengaran nggak jelas? Karena mungkin ada gangguan mic. Itu nus. Sehingga barangkali informasi kita sampaikan itu tidak, tafsiran dari penerima pesan itu tidak maksimal. Atau barangkali saya berbicara seperti ini, berbicara kemudian ada suara ngoeng motor ya, ngoeng gitu ya, nggak kedengaran suaranya. Nah, informasinya itu jadi tidak maksimal, sehingga tafsiran dari penerima pesan itu multi tafsir. Apalagi jika penerimanya sangat banyak sekali orangnya ya. Nah, baik, kita coba ambil ciri-ciri berita hoax. Yang pertama, foto atau video kadang-kadang tidak masuk akal, tidak masuk logika. Seperti orang yang terbang, barangkali hujan ikan, dan sebagainya. Nah, itu dimulai dari sebuah foto dulu. Ya. Saya coba cepat-cepat karena hampir 20 menit. Kemudian, isi berita provokatif. Ya. Kadang-kadang bisa menyerang orang-orang tertentu. Ada unsur sara di dalamnya. Periksa legalitas sumbernya seperti apa ya. Terkadang kita ada kan dulu kan mama minta pulsa lah, atau barangkali keluarga ditelepon polisi, ya itu sumber itu nggak jelas ya. Sebagainya. Kemudian cek komentar sebagai pengumpulan argumen. Jadi kita cek komentar, tersaring komentar-komentar sebuah berita apakah ini benar atau tidak. Nah, kemudian tips cerdas dalam mengatasi hoax. Yang pertama, cermati keaslian berita. Ini bisa kita lihat dari sumbernya seperti apa ya. Apakah sumbernya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kemudian berpikir matang sebelum share. Kalau kita share ini, apa dampak yang kita akan dapatkan? Apakah jejak digital nanti akan berpengaruh kepada kita? Jadi kita share ini apakah bermanfaat atau tidak? Kalau nggak bermanfaat, tidak perlu kita share. Kemudian hindari komentar jika belum jelas kebenarannya. Kita harus ya istilah itu puasa komentar ya, jangan asal mengomentari segala sesuatunya. Kita berkomentar, di mana komentar itu ada nilai manfaat untuk para pembaca. Jika tidak ada manfaat, mending kita tidak berkomentar. Baik, itu mungkin dari saya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mas Rio Brahma. Oke, baik. Terima kasih. Pak Irza, iya. Terima kasih Pak Irza untuk pemaparan materi yang sudah dibagikan kepada kita semuanya ya. Dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita dan kita lebih berhati-hati dalam mengantisipasi atau adanya hoax ini ya. Kita memang harus berhati-hati. Banyak sekali nih ya teman-teman ya, jangan sampai termakan berita yang salah. Pastikan berita yang dikonsumsi setiap hari kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih Pak Irza. Baik teman-teman, saatnya saya untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya di kolom chat. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, oke, untuk Kak Grandika ya, dari Hania Shiva. Pertanyaannya adalah tentang konten kreator. Ini ada tips nggak dari Kak Grandika? Gimana caranya supaya kita bisa konsisten dalam berkarya dan bisa menghindari diri dari rasa tidak mood saat membuat konten? Silakan Kak Grandika. Terima kasih pertanyaannya. Nah, ini kebetulan saya bukan seorang content creator, tapi saya bisa mencoba memberikan tips ya. Jadi yang pertama tentunya kalau kita ingin konsisten, saya yakin kalau kita bisa membuat jadwal selama misalnya 30 hari ke depan, kira-kira mungkin setiap
3 kali dalam seminggu kita buat konten A, B, C, D, di minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tentunya di situ nanti kita bisa melihat gambaran keseluruhan target dalam bulan itu, kira-kira kita ingin membuat konten yang sifatnya apa saja. Dengan adanya jadwal ini tentunya selain memonitor bagaimana progres kita, baik itu yang sudah dilakukan, mungkin yang pending, tapi kita juga selain itu juga bisa melihat secara keseluruhan bagaimana konten kita, ceritanya ingin kita visualisasikan dalam media sosial. Jadi dengan adanya jadwal tadi, tentunya memudahkan kita tidak hanya untuk berpikir bagaimana tentang konsistensi, tapi juga bagaimana kemasan konten kita di dalamnya. Jadi seolah-olah kita memang konten kita akan terkonsep dan juga berbeda dengan konten yang lain. Dan tentunya penting bagi kita, pesan saya untuk selalu memberikan konten yang positif. Tidak perlu viral, yang penting positif dan bisa memberikan feedback yang juga positif bagi user atau pendengar atau yang pemirsa yang melihat. Karena kita tahu bahwa kadang-kadang kita hanya sekedar untuk mengejar viral, tetapi kadang kontennya juga kurang bermanfaat. Jadi kita harus perhatikan bersama, selain konsistensi, juga manfaat dari konten tersebut agar bisa dinikmati oleh semua kalangan dan tentunya aman untuk disajikan. Terima kasih, semoga itu bisa menjawab ya. Baik, terima kasih banyak Kak Grandika untuk jawabannya. Oke, tipsnya mungkin saya bisa menambahkan sedikit ya, apabila moodnya sudah hilang nih ya. Kebanyakan sih orang-orang mencari inspirasi, misalnya liburan, atau nggak mungkin ya harus banyak istirahat ya, agar pikirannya kembali fresh lagi, wah ada ide apa nih, kayak gitu. Dan juga sharing ya, sharing sama teman-teman itu juga bermanfaat sekali untuk meningkatkan mood kita. Biasanya seperti itu, mood boosternya adalah mungkin teman, istirahat yang cukup, dan juga refreshing. Nah, terima kasih banyak Kak Grandika buat jawabannya. Oke, baik, dan semoga ini ya buat Hania Shiva nih ya, ayo bikin konten-konten yang positif ya tentunya ya, dan jangan sampai moodnya kendor. Oke, baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya untuk Kak Safila dari Haryo Hutomo. Bisa dibagikan tipsnya untuk promosi menggunakan paid promote via influencer agar bisa efektif dan tidak merugi, mungkin lebih tepat sasaran ya. Dan bagaimanakah cara tracking efektivitasnya biar bisa diukur tingkat keberhasilannya, dan bagaimanakah menurut dari Kak Safila sendiri jika melakukan promosi melalui influencer yang sedang viral karena hal negatif. Oh, apakah aman untuk bisnisnya? Oke, silakan Kak Safila. Terima kasih pertanyaannya. Menurut aku pribadi nih ya, dari yang udah rasain, kalau misalkan aku minta tolong atau aku endorse orang yang memang mungkin lagi viral dalam tanda kutip negatif, sepertinya kalau misalkan dari barang yang aku jual sendiri itu kayaknya agak sedikit agak sedikit mempengaruhinya gini. Jadi gini teman-teman, sebelum kalian tuh mau mempromosikan barang dagangan kalian, bisnis kalian di media sosial, mungkin alangkah lebih baiknya ya teman-teman ya, untuk promosiin, misalkan kalian jualan make up, misalkan lipstick atau brand-brand skincare, mungkin kalian bisa nge-endorse influencer yang memang ada yang sering ngepromosiin brand-brand kayak make up, lipstick, kayak misalkan kalau make up itu bisa dibilang itu Tasya Farasya, mungkin kalian bisa lebih endorse mereka dan nge-paid promote mereka. Misalkan juga kalau misalkan kalian mau ngepromosiin bisnis kalian makanan, mungkin ada Magdalena dan lain-lain. Jadi kalau misalkan sebelum kalian memilih influencer mana sih yang harus kalian minta tolong atau kalian bayar untuk ngepromosiin dagangan kalian, mungkin alangkah lebih tepatnya untuk kalian itu sesuai sama barang yang memang lagi kalian promosiin. Harus tepat marketnya teman-teman. Jadi jangan kalian jualan make up, kalian minta atau kalian nge-endorse artis-artis yang ngepromosiin makanan, food blogger, itu jadi nggak nyambung. Karena audiensnya juga udah beda. Orang-orang yang mengikuti Magdalena udah pasti orang-orang yang doyan makan. Orang-orang yang lagi nyari pengen makan di mana ya hari ini, aduh ada makanan enak apa ya ini. Udah pasti kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba Magdalena ngepromosiinnya lipstick, jadi menurut aku nggak nyambung. Jadi aku sendiri
kalau misalkan ngepromosiin itu, aku selalu memilih influencer yang tepat, influencer yang memang sesuai sama barang yang lagi aku jual. Gitu teman-teman. Dan untuk ngepromosiin artis yang lagi viral dalam tanda kutip ke arah yang negatif, ada plus minusnya. Plusnya mungkin orang-orang jadi ngelihat brand itu, tapi minusnya apa ya? Aku pernah nge-endorse salah satu artis yang bisa dibilang waktu itu dia lagi viral dalam tanda kutip agak sedikit negatif. Ya banyak orang yang ngelihat dan orang yang mungkin buka story dagangan aku, tapi hanya sekedar buka. Karena kebanyakan kayak gitu. Karena kebanyakan orang tuh di artis-artis itu, mereka tuh bukan mau nyari barang yang lagi memang mereka cari, gitu. Ngerti nggak? Jadi mereka itu kayak cuman, ya udah ngelihat aja. Jadi target pasarnya menurutku agak kurang tepat, kecuali yang memang lagi viralnya itu memang sesuai sama produk yang memang lagi kalian dagangin, produk yang memang lagi pengen kalian jual. Misalkan yang viral Tasya Farasya, contoh yang viral Tasya Farasya dan kalian pengen Tasya Farasya promosiin dagangan kalian lipstick, itu nyambung. Even dia lagi viral saat itu, ya udah, aku biasanya bakal ngambil kesempatan itu karena dia lagi dilihat untuk saat itu. Gitu. Itu aja sih tips dari aku, Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Kak Safilia. Nah, ini adalah satu pilihan juga sih ya teman-teman ya, apabila ingin menggunakan ya influencer yang ya lagi bermasalah mungkin ya. Silakan aja, tapi ya mungkin impact pandangan dari masyarakat ya kembali lagi mungkin Benar. bisa nih teman-teman nyari yang lain juga nggak ada masalah. Mungkin yang bersih dari bener apa banget, namanya Kak. dari isu ya, agar tidak pengaruh sama produknya teman-teman nih ya. Begitu sih, Bener, lebih amannya karena sih kan seperti itu. iya bener Kak, karena kan biasanya nih kalau misalkan memang yang lagi ngepromosiin itu lagi viral dalam tanda kutip negatif tuh, itu berpengaruh teman-teman kadang, karena memang benar-benar berpengaruh itu, pandangan orang juga, gimana ya, agak kurang tepat aja menurutku. Betul, betul. Betul sekali ya. Jadi lebih baik viral dalam yang positif aja ya teman-teman yang dicari ya. Jangan yang negatif itu sih teman-teman ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Kak Safila untuk penjelasannya ya dan juga jawabannya. Ini semoga bisa membantu dari Haryo Utomo ya. Oke. Selanjutnya untuk narasumber kita berikutnya ada Pak Irza ya. Jadi pertanyaan dari Siti Mariatul Adawiyah. Apabila kita saat bersosial media dan menjumpai berita viral, terus kita cek berita tersebut, ternyata berita tersebut adalah hoax. Lalu bagaimanakah cara kita untuk mencegah hoax tersebut agar tidak tersebar luas lagi dan merugikan orang lain? Silakan Bapak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dari sisi pertanyaan ini, saya coba ambil intisari ya. Apakah berita itu terlanjur kita share atau belum kita share ya. Jadi jawabannya mungkin fokus ke situ. Jikalau belum kita share, ya tentunya kita coba ambil literasi pembanding terhadap berita tersebut. Kita jangan sampai terkecoh kepada judul, namun kita coba cek kebenaran isinya. Untuk mendapatkan kebenaran isi, tentunya kita punya referensi pembanding dengan berita yang mirip ya, sampai kita menemukan titik sumber aslinya seperti apa. Jadi apakah dia viral atau tidak, tetap kita pakai referensi pembanding. Untuk men-share, jikalau memang berita ini ada sisi manfaatnya buat kita pribadi dan kita ingin menyebarkan manfaat itu kepada orang banyak, silahkan kita share. Tapi tentunya setelah kita yakin dengan referensi kita, data-data kita, dan juga komentar-komentar dari netizen lain yang mungkin ini memang benar ya, baru kita share ya, jikalau kita belum men-share. Nah, jikalau kita dari sisi terlanjur sudah men-share, kemudian di waktu lain baru kita menemukan bahwa ini berita bohong, maka pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus secepatnya menghapus postingan kita
agar share itu tidak berkembang luas, itu yang pertama. Yang kedua, jadikan sebuah pelajaran bagi kita untuk semakin berhati-hati ya ke depannya seperti apa, dan tentunya kalau bisa ya kita semacam pemberian klarifikasi tentang postingan-postingan tersebut. Nah, singkatnya adalah tabayun. Cek dulu kebenarannya, kalau ada manfaat buat diri kita silahkan share, kalau tidak, penting kita tidak share. Dan perhatikan apa dampak ke depannya yang akan tertimpa kepada diri kita. Itu mungkin semoga bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Irza untuk jawabannya. Semoga ini ya Kak Siti Mariatul Adawiyah ya, agar terus membaca berita-berita yang bukan hoax ya tentunya ya. Stop mungkin penyebarannya sampai di kita aja, tidak perlu di-share kemana-mana ini ya. Oke, tidak perlu di-share di mana-mana, kayak misalnya di WhatsApp grup atau apa, udah begitu. Oke, baik.